Mbok kapan-kapan ngene wae, kowe ngundang wong teater konvensional terus tok roasting ning Oke, kita ketemu lagi di Berita Teater, tentu saja bersama dengan narasumber kita. Langsung saja kita tanya. Tadi cepet gitu loh malah. Menariknya Berita Teater kayak gitu. Teater tuh kadang juga penuh improvisasi, Mas. Pasti. Ya kan? Ada yang naskah, tepat, lip sync gitu, bahkan mungkin sampai yang Jazz. wah. jazz Improvisasi ya. ya kan, jazz gitu ya. Teater ki ya bepak kok. Jelas. Nah, kita sekarang ketemu sama Mas Eliandra. Ini mungkin kemarin teman-teman sudah sempat ngelihat teasernya, itu bukan yang itu. Beda episode. Ini kita ngobrolinnya punya tema yang lain. Walaupun kita lagi cari-cari obrolannya. Oke, Berita Teater kali ini tentu saja masih tetap ngajak teman-teman semuanya buat nge-like, subscribe, komen seperti biasanya lah ya, biar kalian bisa mendapatkan info-info terbaru, kabar-kabar terbaru, dan kita pun merasa terapresiasi atas kehadirannya ya. Jujur lah dadi wong iki. Kan ngono kuwi kebutuhane nek ning YouTube. Mas Eli punya Ya. YouTube? Wah. Sejak 7 tahun terakhir sudah punya. Ya, aku pernah lihat, pernah ngeklik juga. Iya. Nyari-nyari di situ. Kok enggak subscribe ya? Tak anteni lho padahal. Ora update kok mah. Nek kayak Berita Teater kan seminggu Update pisan ya ya. Mas ya? Hah? Ayo update maksudnya. Update Berita Teater seminggu sekali ada. Mas Eli juga seminggu sekali. Enggak. Jarang-jarang sih. Ya toh. Jarang. Kenapa jarang-jarang, Mas? Yang kontennya mau ngepit karo sobo candi kok. Sopo Loh, lho kan seneng. ono konten narimu itu juga di situ, Mas. Nari yang waktu itu karyamu di sungai apa Mas? Oh ya, ya itu dalam rangka ini aja sih, daripada bak-baki memori HP sih, Terus buang di YouTube. Sesimpel itu sebenarnya. simpel itu Iya. ya. Sama buat dicantumin di proposal. Iya. Gitu ya, lebih. Kalau ngelamar-ngelamar kan bisa, oh linknya ini, cuman itu aja sih. Iya, gitu ya. Fungsinya Iya. gitu ya. Oke, terima kasih. Kurang lucu ya? Enggak, kalau kurang panjang. Karena kita kan harus membahas 30 menit ini ya. Canom Mas, biasa Mas. Jadi memang kita kadang obrolannya juga tekan ngendi. Ya. Nggak tahu sampai mana nanti akan kita berujung di mana gitu. Tak cerita. berujung berarti ya? Tak berujung cuman wong closing kok 30 menit. Cuman nanti nggak tahu sampai mana gitu. Oke Mas, kita ngobrol-ngobrol tentang yang pertama sih Mas, media sing kamu gunakan apa aja Mas pada saat ini Mas? Ya standar seperti yang lain. Instagram pakai, YouTube pakai, Twitter, Spotify, Anchor, dan macam-macam lah. Spotify juga ada. Ada. Sedut senut Sedut senut itu punya Spotify. Iki dibahas lagi cari wingi wis. Ya kan, tapi sekali tawa oleh toh. Tetapi menggunakan apa namanya media itu. TikTok Ya, udah TikTok Mas. TikTok enggak, snack video. Ini kebutuhan monetisasi nih nih ya, berarti ya. Ya mbok menawa ta Mas. Segala Suka. peluang itu kan enggak salah kalau dicoba. Artinya, Benar. kalau teater hari ini hanya mau ngono-ngono wae, ya wis ketinggalan. Artinya yang tidak memanfaatkan media yang ada, ya mau tidak mau kan mengulik itu penting. Apalagi yang baru booming sekarang itu, sing adol rai selfie aja sampai berapa miliar itu. Iya. Ngeri toh? NFT itu ya. Seandainya teater kalau mau seperti itu kan ada peluangnya kalau mau. Berarti yang konvensional itu ketinggalan zaman Mas. Saya tidak mengatakan seperti itu Anda ya. Saya Tak catat lagi. saya pertanyaan Itu bukan balik ya pernyataan. pemirsa. Ini bukan Saya ngomong gundi. ini Jujur aku loh. bentuk pertanyaan bukan pernyataan. Jadi gitu, oleh itu. Konvensional boleh, tetapi paling tidak ketika hari ini teater sudah sedemikian apa nek bahasa kerennya borderless, Wes. kontemporer. Lintas batas itu loh Mas, Ya. interdisiplin dan sebagainya, interkultur apalah monggo itu kan ya mau tidak mau segala media apapun perlu disambangi kalau saya. Kalau teater mau apa istilahnya, dia mau eksis bisa diakses dimanapun. Sekarang waktunya, artinya
nonton teater mung karo teturon saiki iso. Disambi karo rajang-rajang Brambang ya iso. Tapi ra mengapresiasi tuh Mas kuwi dadi sampingan tuh akhirnya. Mesti Ning kan ora ngerti pas nonton. Sing penting kan nonton to. Wong nonton saiki kebutuhane antara serawung ben viewer oke karo nek sing dagel apa ora kan antarane bukan karena komedi dan tidak lucu atau tidak, tapi ora tegel. iya kadang Ayo gitu toh? iya. Lah iya. Rasa manusiaan itu yang Iya. dia kedepankan kadang gitu ya. Bener sih Mas. Kadang kemekelan ngono kae ya dalam rangka ya bukan soal lucu tidak, ora tegel. Kan komedi itu tragedi aja nih Mas. Iya. Tragis, harus tragis. Harus tragis. Harus bener. tragis. Menertawakan dirinya sendiri kalau perlu. Jangan menertawakan orang, itu kena pasal nanti. iya. UU IT itu loh. ITE mohon maaf ITE Iya. tuannya ya. Ming kurang ewe kok pokoknya. Iya. Pangsulan terus ya. Pokoknya kudu ngeyel nek karo Iya. Gundi. Jadi sak babak lho iki Mas. Iya. Tapi kalau bisa dibilang berarti memang adaptasi ke apa namanya? Ke update-nya zaman. Itu memang dibutuhkan, Mas. Adaptasinya seharusnya sudah lewat. Wong pandeminya udah mau lewat berapa tahun ini. Oh, berarti mengadaptasi teknologi karena pandemi ya, Mas ya? Ya iya, kan Oh, oke. terpaksa oleh keadaan. Artinya waktu itu juga mau tidak mau beberapa kelompok atau mungkin saya mencontohkan kelompok saya sendiri kan. Apa juga kelompoknya apa namanya? Sedut Senut. Oh iya, oke, siap. SEDHUT Iya. Senut. Nggak boleh dibahas kan tadi sudah Iya. di edisi sebelumnya. Itu jadi ya Komunitas yang lain mungkin Mas Eli di komunitas yang lain. komunitas yang lain ada banyak, forum aktor, Ya, gitu. teater, apa bengkel meme, terus apalagi ya. Engko tak sebut ke kabeh dikira ngrasani. Karang Taruna RT Papat ikut juga Ya ada. Ada Mas. Ya. Bahkan di kampung-kampung kan sekarang juga banyak tuh grup-grup teater dan sebagainya. Kalau kita berbincang tentang anu Mas, apa namanya? Update atau apa jenis? Ini kan zaman bergerak terus nih ya. Kalau bicara tentang naskah cerita yang dibuat untuk teater seperti itu, apakah juga perlu adaptasi se-update itu bahkan? Kalau saya perlu, saya tidak mengatakan harus, tapi perlu. Artinya ya hari ini teater mau bicara apapun kan yang dilihat pasti fenomena. Ya fenomena tidak melulu harus yang fenomena yang besar. Sehari-hari tonggo kiwa tengene wae lah sing paling cedhak. Artinya ketika itu disampaikan dalam bentuk pertunjukan atau teater ya saya mencontohkan kelompok saya sendiri ya. Kelompoknya tadi apa namanya? Sedut Senut Oh, Mas. Ya. Segokure is dead. Yes. Ganti You know what I mean? Yes, I know. Sedut Senut. Yes, sedut senut. Yeah. Itu jadi ya kami berangkat dari fenomena-fenomena potret-potret sosial yang di sekeliling kita aja itu bisa menjadi materi lakon. Bahkan ada kelompok teater yang membuat lakon ceritanya juga berdasarkan riset juga ada. Ada juga lakon yang dibuat dari beberapa komen-komen media sosial juga pernah ada. Artinya teater itu kaya sekali. Bahkan hari ini sudah variannya cukup banyak. Maksudnya? Gaya berteaternya, bentuk penyajiannya sudah sedemikian rupa, tidak melulu panggung dipisah, penonton harus berjarak, bahkan penonton bisa dekat. Seperti punyanya Mas Dino, Kalanari itu kan cukup dekat waktu di lini masa yang unfitting itu kalau tidak salah, mengajak penonton untuk duduk di atas pentas, meskipun ada juga penonton yang di stage. Ning nek ra krungu ya salah ya wong dijak ra gelem kok. Oh iya. Artinya kan kemungkinan baru sudah terjadi berkali-kali sebenarnya di teater, di perkembangan teater, di dinamika teater hari ini Jogja khususnya bahkan. Lalu kalau kebutuhan tentang mempertahankan konsep yang konvensional dari teater itu sendiri, Perlu masalah apa to karo konvensional? ora ki arep gawe jembatan antara sing cah saiki lho karo sing biyen ngene iki lho. Sentimen karo sing Enggak. konvensional lho Ora. Jojo. Oh, iki anu. Aku curiga iki. Mencoba kuwi mau lho memberikan apa namanya
Mbok kapan-kapan ngene wae, kowe ngundang wong teater konvensional terus tok roasting ning kene malah sajane. Ora. Sing rawani Ya nek to pemirsa. ini karena sajane ini tadi gunamu Mas. Iki tamumu dudu tamuku ya. Heeh toh. Ya artinya pilihan. Kalau saya lebih sepakat pilihan. Artinya yang dulu berangkat dari bentuk-bentuk teater yang konvensi, cara nulis naskahnya konvensional, cara mempertunjukkannya konvensional, ya hari ini sebenarnya kita dihadapkan pada satu peluang yang sebenarnya kalau mau kita kelola itu, eksplorasi itu bisa lebih luas lagi dari yang konvensional, bahkan bisa melampaui yang konvensional menurut saya. Kalau mau, itu kan kembali ke pilihan. Mau tidak pelaku-pelaku teater itu bernegosiasi, misalnya nenggon wilayah konsep, nenggon wilayah gagasan, isu, tema dan sebagainya, mau tidak? Ya tinggal kelompoknya, atau kalau enggak mau ya sudah. Tapi apakah itu salah? Juga tidak. Seperti apa ya? Biarlah varian teater itu semakin banyak, Jogja itu semakin lengkap, semakin kaya. Ono sing konvensional, ono sing alih wahana, ada yang menggunakan media digital, ada yang berakot kambil misalnya. Ya ora apa-apa, oleh sah. Bebas, ya. Artinya apapun boleh. Karena juga di teater itu tidak ada benar dan salah. Artinya mengusung gaya apapun silahkan. Sing penting, sing paling angel itu kan konsisten pora. Nek setujunut jelas konsisten. Basa Jawa bayangno. Konsistensinya di bahasa Jawa. Basa Jawa. Lah aku malah melu bahas kuwi lho kok. Enggak boleh ya? Enggak, bebas ini produsernya enggak boleh. Contoh Mas. Iya, boleh. Obrolan kan butuh ilustrasi. Betul. Iya, Nah, ini tadi aku malah sebenarnya mau berpijak dari situ ke menurut Mas Eli. Ini yang masih muda, paling enggak masih beririsan dengan cah nom-nom gitu, anak-anak muda gitu. Menurut Mas Eli sendiri minat remaja, anak muda untuk berteater itu piye Mas? Monggo mau di Jogja boleh, di Indonesia boleh, atau bahkan di Eropa, di tempat tinggal kita berdua, benua Australia. Ya. Kalau ini ada contoh, saya pernah dimintai salah satu program sandiwara radio berbahasa Jawa. Bahasa Jawa meneh iki arah krono meneh iki men. Kelompok meneh iki promosi iki. Sayembara Lakon Teater Indonesia ya waktu gitu. itu salah satu institusi kita lah. Saya tidak terlibat sebagai peserta tapi menjadi tim yang mengelola kegiatan tersebut. Pelamarnya cukup banyak. Konten-konten cerita yang dibawakan juga variasinya juga banyak. Artinya tidak melulu mereka-mereka yang selama ini basis penciptaan lakonnya tidak melulu yang seperti yang kita kenal. Kalau struktur menulis lakon itu kan melulunya pasti ada elemen-elemen khusus, tema ditentukan temane sik, terus tokohnya ini. Ada juga yang melompat lebih liar, artinya dia punya kreativitas sendiri menulis dengan gaya dia sendiri. Apakah itu salah di sayembara? Juga tidak. Artinya seperti yang saya bilang, variannya sekarang sudah sangat leluasa. Teater tidak melulu meminjam istilah dari Mas Gundi kan konvensional itu tadi, tidak melulu harus berangkat atau berpijak dari yang konvensional. Tetapi paling tidak kalau saya dalam rangka proses belajar atau proses kreatif, sing basic itu perlu disinauni sik juga. Ya kalau kamu mengatakan, wah iki nggonku sesuk pos modern, nggonku kontemporer, nggonku pos rondo, pos. Tapi paling tidak kita tahu konvensional ki apa sih? Naskah realis itu apa sih? Kalau saya lebih sepakat dalam proses belajar, nek kowe arep rada gleleng, sing basic kudu dikuasai sih. Jadi ketika nanti suatu saat kita dilalah ki, ya teater kan selalu bertemu dengan apresiator sing neng kono berbagai kalangan, tidak melulu juga teaterawan, bisa jadi di luar itu. Artinya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengkritisi karya pertunjukan kita siap. Artinya kita mampu. Kenapa kita memilih jalan pedang atau jalan ninja teater yang seperti ini? Ngono kuwi lho. Ngono to. Acting nganti metu ki apik iki. Aktor ibu. Paling ketok iki.
Ning sudut-sudut wae ramet lho ngene. Niku ramet lho. Brakot kambing. Jadi bisa dibilang anak muda saat ini masih punya minat yang tinggi sebenarnya. Peluangnya banyak, hanya kemudian yang sekarang terjadi kan ruang-ruangnya yang perlu diperbanyak lagi. Artinya tidak hanya lomba, misal ada workshop, ada semacam loka karya, itu sebenarnya penting untuk diadakan. Kalau toh kemudian hari ini Jogja punya Danais, bisa sebenarnya mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bentuknya semacam itu dalam rangka di teater sendiri nek ngomong ke regenerasi terus itu berlanjut, ada penerusnya, geser sedikit ke usia yang sekian nanti tidak akan lepas. Salah satunya juga mestinya ada event-event yang menunjang itu sebenarnya. Wadahnya ya. Wadahnya. Walaupun misalnya sekarang belum ada wadah-wadah yang menaungi itu, siapapun yang buat ya. Tapi mungkin ada media-media yang tadi mungkin kita sempat obrolin bahwa Mas Eli juga memanfaatkan media itu untuk tadi kalau dari istilah Mas Eli konsistensi tadi itu atau malah cenderung ke eksistensi malahan. Dua-duanya sih kayaknya. Gitu ya. Ya dalam rangka beralih media itu kan dalam rangka begini contohnya, kalau misal boleh saya sebut, kan ada orang tanya, kayak saya kegiatannya ngopo to kok ora tau jedul. Media sosial mungkin salah satunya mewakili. Iki lho, aku saiki nggawe sesuatu. Nah itu kan dalam rangka sakjane. Ora arep ngomong apa-apa ning sakjane ono eksistensi sing pengen disampaikan kepada pemirsa, kepada netizen atau apalah. Jadi ya salah satunya memang tidak melulu harus eksistensi, tapi paling tidak kreativitas itu hari ini sudah disediakan berbagai macam media. Kalau kita tidak menggunakan itu, eman menurut saya. Karena peluangnya besar. Bicara peluang berarti tidak melulu harus ukurannya kemudian unjuk nominal dan sebagainya atau keuntungannya, tapi paling tidak ada ruang tertentu. Nah, mungkin yang adik-adik kita atau remaja kita hari ini sebenarnya butuh supporting atau support system lah bahasane, luwih keren ngono to. Nggo ngarahke. Apalagi sekarang juga Jogja minim ekskul teater sudah sangat jarang. Di itu juga PAUD ya. Kok SMP PAUD toh? Atau ekskul ki yo. Berarti apa? SMA ya. PAUD kan hanya sekedar pengenalan, iya, biasanya di kelas. Berarti memang nggak ada, kalau di PAUD memang nggak ada tuh Mas. Ya ada. Ekskul teater. Kok kamu menyimpulkan selalu tidak ada toh? Kan akan memancing kita obrolan. Ada, hanya yang lebih spesifik kalau di remaja itu kan dulu di era 2000-an awal itu kan ekskul teater kan banyak, SMA, SMK, madrasah itu kan cukup banyak. Nah sekarang kan mungkin peminatnya menurun. Saya kurang tahu faktor apa, tapi itu kalau misalnya diadakan lagi sebenarnya menarik. Lah syukur lagi pemerintah atau siapapun dinas terkait ada ruang yang lebih besar yang sifatnya mungkin kompetisi atau workshop. Jadi ada goalnya untuk latihan pirang-pirang sasi ki arep ngopo to? Nek ora dipentasi kan malah gur kaya pramuka engko. Latihan terus. Pentas. Pramuka itu namanya. Pol mentok mengsusur sungai toh.